Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya, Kamis 17 Oktober 2024. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pembacaan terdapat pada Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Lukas 16 ayat 19, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Amin, firman Tuhan. Tema hari ini adalah kekayaan untuk mengasihi. Kemajuan iptek membawa banyak dampak positif. Pekerjaan menjadi lebih mudah, membuka inovasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup. Di sisi lain, kemajuan dibarengi dengan mudahnya kepedulian terhadap sesama. Sekarang ini manusia hanya berfokus pada dirinya. Bahkan tidak jarang yang rela mengorbankan sesama demi tujuannya. Sifat inilah kian merajalela dalam kehidupan orang percaya. Tidak jarang orang kaya hanya memikirkan dari dirinya sendiri, tidak perlu peduli sesama. Demikian pula kehidupan orang-orang Farisi pada waktu itu. Mereka berfokus pada uang dan pujian sehingga rela mengorbankan orang lain. Mereka hanya peduli pada orang-orang kalangan elit dan tidak peduli pada orang miskin. Karena itu Yesus menceritakan pengajaran tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Kekayaan yang dinikmati orang kaya tidak menjadi jaminan memperoleh kehidupan yang kekal. Justru Lazarus yang miskin diberi kesempatan untuk menikmati hidup abadi. Alasannya begitu menyentak, karena orang kaya itu hanya menikmati kekayaannya sendiri. Kekayaannya membuatnya membatasi diri dengan orang lain. Ia tidak bisa hidup terhadap orang miskin. Allah memberi kekayaan kepadanya agar dipergunakan untuk mengasihi sesama, bukan untuk membatasi diri. Apakah Allah melarang kita untuk kaya? Tidak, tentu tidak. Kekayaan merupakan berkat Tuhan bagi kita, namun kekayaan dimaksudkan menjadi alat untuk mengasihi sesama. Pada kenyataannya, banyak orang yang menggunakan kekayaan untuk menindas sesama dan melupakan Tuhan. Pekerjaan, jabatan, status sosial, lahan, sawah, ternak, dan segala usaha yang diberikan Tuhan untuk kita pakai memuliakannya dan mengasihi sesama. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah baca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, amin.